Gacor banget Arsenal. Sekali lagi di menit-menit terakhir memberikan satu goal winner. Dan kali ini diberikan oleh Declan Rice, pemain seharga 100 juta pounds. Dan di awal musim gue pernah bilang kalau Declan Rice itu kemahalan. Ngapain buang 100 juta buat Declan Rice, satu pemain CDM doang. Tapi gue ngakuin kalau gue itu salah. Declan Rice memang senilai 100 juta karena dia nggak cuma jadi jenderal lapangan, menyapu bersih lapangan, tapi dia juga bisa menyumbangkan gol-gol. Dan yang lebih pentingnya lagi, gol-golnya itu bukan gol-gol sembarangan, tapi gol-gol di masa-masa penting, sama yang kita lihat di Luton. Jadi Arsenal itu udah beberapa kali nih melakukan sebuah comeback atau melakukan sebuah penyelamatan gemilang di menit-menit terakhir. Yang terakhir itu lawan Brentford juga sama. Kai Havertz di menit ke-89 menyumbangkan golnya lagi. Dan kemarin lawan Luton juga sudah menyumbangkan satu gol lagi. Jadi nanti gue bakal ngomongin apa yang terjadi dengan Kai Havertz. Jadi kalau gue lihat ya, Arsenal kali ini memang sudah kelihatan seperti title challenger yang bisa menantang Manchester City dan juga bisa mengalahkan Liverpool untuk akhirnya mendapatkan tahta Premier League musim ini. Dan kita nggak bisa menganggap remeh. Memang ada beberapa sisi negatif atau kelemahan dari Arsenal. Kenapa mereka bisa kebobolan 3 gol dari Luton? Itu tanda tanya besar. Tapi kita juga jangan lupa, Liverpool pun juga kehilangan 2 poin di Kenilworth Road. Begitu. Dan ini bukan partai yang mudah sekali. Kemarin mereka itu baru lawan siapa tuh? Wolves. Dan nanti bakal lawan Aston Villa. Jadi Arteta itu harus melakukan beberapa rotasi pemain. Zinchenko nggak dimainin hari ini. Jadi ada unsur kesulitan ya dari Arsenal di pertandingan kali ini. Nggak mudah melawan Luton. Dan kebobolan 3 gol memang itu sebuah kelemahan dari Arsenal. Tapi bagaimana mereka terus mengepung Luton dan akhirnya bisa mencetak winner di tembakan terakhir. Luar biasa banget dari Arsenal. Dan pertama gue mikir Arsenal itu apa ya? Kayaknya mereka itu terlalu sering mencetak winner itu di menit-menit terakhir. Kayaknya mereka itu kenapa nggak bisa menyelesaikan pertandingan di menit ke-60 atau 70 gitu. Membuat pertandingan semakin aman. Kenapa membutuhkan tembakan terakhir begitu. Itu di dalam pikiran gue itu seperti mereka ada kelemahan. Tapi karena mereka itu udah sering banget, terus-terusan melakukan comeback, menunjukkan fighting spirit ya di menit-menit terakhir. Ini semakin meyakinkan gue kalau mereka itu memang adalah kandidat juara yang serius banget. Karena gue melihat ada versi Manchester United di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Ketika mereka memasuki Fergie time, mereka bisa melakukan comeback dan mencetak winner di menit-menit terakhir. Dan pasti Sir Alex Ferguson, kalau dia menyaksikan pertandingan Arsenal kemarin itu, dia pasti juga mungkin bisa melihat kalau Arsenal ini memang sudah siap untuk menantang Manchester City. Dan dari segi performa, ada satu hal positif, sangat positif. Ini pemain yang bakal memberikan efek transformasi yang sangat besar untuk Arsenal. Satu pemain depan, yaitu Gabriel Jesus. Pemain ini banyak yang bilang dia itu mirip dengan Alexis Sanchez. Kalau gue bilang Alexis Sanchez itu jauh berbeda. Levelnya Sanchez itu ketika dia bermain bersama Arsene Wenger, dia itu seperti monster. Jesus masih belum mencapai levelnya Sanchez. Tapi kita nggak bisa meragukan lagi kalau Gabriel Jesus setelah dia kembali cedera, dia itu sudah membangkitkan serangan Arsenal. Eddie Nketiah nggak bisa melakukan apa yang diberikan oleh Gabriel Jesus. Jesus itu suka kemana-mana. Dia suka menarik perhatian back lawan, membawa dia keluar dari posisi awalnya, dan ini
pergerakan yang bisa menciptakan ruang untuk pemain seperti Martinelli dan juga Bukayo Saka, karena Jesus itu suka mondar-mandir ke sayap, kiri, kanan. Pergerakan Arsenal tuh jauh lebih mengalir ketika ada Gabriel Jesus. Dan ketika pergerakan dia itu ya, kita bisa lihat di golnya Kai Havertz kemarin itu. Gol yang sangat penting. Kedudukan sedang 3-2. Arsenal lagi jatuh. Arsenal membutuhkan 1 gol lagi untuk menyamakan kedudukan secepat mungkin. Dan kita harus memberikan pujian ke Kai Havertz, tapi kita juga harus memperhatikan kinerjanya Gabriel Jesus. Karena di pertandingan kali itu dia menarik satu perhatian back Luton, dan akhirnya Havertz bisa menusuk ke area kotak penalti, dan Gabriel Jesus nggak cuma menarik, tapi dia juga bisa memberikan umpan kunci yang sangat matang sekali. Itulah gunanya Gabriel Jesus. Dia nggak cuma membuat permainan Arsenal semakin mengalir, tapi dia juga bisa memberikan umpan-umpan yang sangat tajam seperti itu. Jadi efeknya Gabriel Jesus, mungkin ada yang bilang dia itu kurang mencetak gol, tapi kemarin dia sudah mencetak 1 gol. Tapi efeknya dia itu nggak cuma dari gol aja, tapi dari segi bagaimana dia bisa membuat pemain-pemain di sekitarnya tuh jauh lebih baik lagi. Jadi performa yang luar biasa sekali untuk Arsenal. Tapi ya, gue masih mau memperkuat satu titik diskusi kita di video kali ini, yaitu Arsenal nggak boleh besar kepala dulu. Karena yang tadi gue bilang, mereka masih melawan Luton, dan mereka masih bisa kebobolan 3 gol. Back lini pertahanan yang diisikan oleh Gabriel dan William Saliba seharusnya nggak boleh kebobolan 3 gol. Jadi masih ada keteledoran di sisi Arsenal ini. Terlebih lagi di kiper, posisi kiper David Raya. Kalau Arsenal tuh punya lini pertahanan sekuat William Saliba dan Gabriel, gue bilang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh David Raya itu nggak bisa dimaafkan. Ada satu yang lewat ke bagian ketiaknya Raya, dan juga ketika dia sudah tinggal mempungut bola dari crossing lawan, dia masih bisa kalah tingginya dari headernya Adebayo. Jadi ini pastinya akan meningkatkan lagi perdebatan apakah Raya atau Ramsdale yang harusnya menjaga gawang Arsenal. Kalau gue bilang, Raya memang betul dalam segi operan-operannya, operan-operan pendek, operan-operan panjang, dan kemampuan dia mengolah bola, dia itu memiliki ciri khas yang mirip dengan Ederson dan Alisson. Tapi sekali lagi, kekurangannya Raya adalah kelebihannya Ramsdale, yaitu bagaimana Ramsdale itu bisa menepis tembakan-tembakan lawan. Jadi ada plus minusnya begitu. Makanya gue bilang, kenapa Arsenal beli 30 jutaan buat Raya itu sama aja kayak membuang nilai plusnya, yaitu Aaron Ramsdale yang bisa menciptakan penyelamatan gemilang untuk Arsenal. Jadi masih ada beberapa kelemahan dari Arsenal di pertandingan kali ini, dan kita harus ingat, Manchester City, kita hanya tinggal menunggu waktu aja kapan mereka akhirnya bisa keluar dari gigi 1. Karena memang betul mereka sudah kehilangan 2 poin dalam 3 pertandingan terakhir mereka, dan kelihatannya mereka agak sedikit terpuruk. Tapi kita harus ingat, mereka harus disiram air dingin dulu baru akhirnya bisa bangun, dan mereka juga masih menunggu kedatangannya Kevin De Bruyne dari masa-masa cederanya dia. Jadi Arsenal, kalau mereka masih ingin mempertahankan performa seperti ini, mereka harus sedikit meralat lagi lini pertahanan mereka. Dan Arteta harus memikirkan siapa yang seharusnya bermain di bawah mistar gawang Arsenal, Ramsdale atau Raya.